saya akan mempresentasikan materi kelompok 3 dengan judul Arti Pendidikan. Dengan anggota kelompok yang pertama Rosmala Dewi, yang kedua Muhammad Nikada Darwis, yang ketiga Fitriani Afrilia Nur Jofri, dan yang keempat saya sendiri Siti Rahma. Arti luas pendidikan. Dalam arti luas, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah wajib bagi siapa saja yang ada, kapan dan di mana saja, karena menjadi dewasa, cerdas dan matanglah hak asasi manusia pada umumnya. Berarti pendidikan memang harus berlangsung di setiap jenis, bentuk dan tingkat lingkungan, mulai dari lingkungan individual, sosial, keluarga, masyarakat, dan berlangsung di sepanjang waktu. Pada mulanya, manusia menjalankan pendidikan secara instinktif atau naluriah. Naluri merupakan kodrat bawaan. Naluri pendidikan sudah mulai menampak sejak dari lahir, menangis, tertawa, menggerakkan anggota badan, mulai bisa duduk, berdiri, berjalan, berlari, dan seterusnya. Setiap gerak-gerik pada manusia mencerminkan adanya naluri kependidikan. Penyelenggaraan pendidikan secara terencana. Manusia mulai mengadakan perubahan dan perkembangan penyelenggaraan pendidikan secara terencana. Kegiatan pendidikan disusun dalam program yang beraneka ragam dalam jenis dan jenjang dan dilaksanakan menurut sistem dan metode tertentu. Sedangkan keanekaragaman program dan perjenjangan itu disusun menurut kemampuan daya pikir sesuai dengan keadaan lingkungan, kebutuhan, dan berdasar pada tujuan kehidupan. Manusia mulai menentukan perencanaan pendidikan. Di dalamnya itu terdapat tujuan dan sasaran pendidikan, isi dan materi pendidikan, dan selanjutnya disusun strategi pelaksanaannya dalam suatu sistem administrasi dan manajemen tertentu. Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan pendidikan bisa berjalan dalam langkah-langkah yang efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan. Kebudayaan material. Dengan membudayakan kehidupan berarti manusia berusaha meningkatkan potensi akal pikirannya melalui kegiatan pendidikan dengan menitik sentralkan bagaimana caranya membentuk pengetahuan naluriah menjadi filosofis, dari filosofis menjadi ilmiah, dan kemudian menjadi teknologi fungsional. Budaya spiritual. Kegiatan pendidikan difokuskan pada bagaimana mengubah dan mengembangkan pola berpikir, pola berasa, dan berperilaku. Dorongan dikembangkannya kebudayaan spiritual adalah untuk mengimbangi kecepatan kebudayaan material. Kedua jenis kebudayaan itu tidak dipisahkan secara dikotomis, melainkan dirangkai secara kausal dialektis. Dalam arti luas pendidikan dapat diidentifikasi karakteristiknya, yaitu yang pertama, pendidikan berlangsung sepanjang zaman atau lifelong education. Artinya dari generasi ke generasi pendidikan berproses tanpa pernah berhenti. Dan yang kedua, pendidikan berlangsung di setiap bidang kehidupan manusia. Artinya pendidikan berproses kecuali di bidang pendidikan sendiri, juga di bidang ekonomi, politik, hukum, kesehatan, keamanan, teknologi, perindustrian, dan sebagainya. Di setiap bidang kehidupan pasti terkandung pendidikan, terlepas apakah persoalan itu sengaja diciptakan atau memang ada secara alami. Dan yang ketiga, pendidikan berlangsung di segala tempat dimanapun dan di segala waktu kapanpun. Artinya, pendidikan berproses di setiap kegiatan kehidupan manusia. Dan yang keempat, objek utama pendidikan adalah pembudayaan manusia dalam memanusiawikan diri dari kehidupannya. Penjelasan selanjutnya yaitu arti sempit pendidikan. Pendidikan adalah seluruh kegiatan belajar yang direncanakan dengan materi terorganisir, dilaksanakan secara terjadwal dalam sistem pengawasan, dan diberikan evaluasi berdasar pada tujuan yang telah ditentukan. Tujuan utamanya adalah pengembangan potensi intelektual dalam bentuk penguasaan bidang ilmu khusus dan kecakapan merakit sistem teknologi. Jadi, pendidikan dalam arti sempit berarti bukan memotong isi dan materi pendidikan, melainkan mengorganisirnya dalam bentuk sederhana tanpa mengurangi kualitas dan hakikat pendidikan. Dengan sumber daya yang ahli dalam bidang ilmu dan cakap dalam teknologi, diharapkan bisa menjawab berbagai tantangan hidup yang dipastikan bermunculan di kemudian hari di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Adapun kegiatan utama pembelajaran menurut sistem pendidikan sekolah pada hakikatnya bersifat pengasuhan dan pembimbingan peserta didik dengan dua sasaran khusus, yaitu yang pertama menumbuhkan kesadaran peserta didik
terhadap persoalan kehidupan yang ada dan yang bakal ada. Dan yang kedua, kemampuan berupa kecakapan dan keterampilan untuk dapat mengatasi setiap persoalan yang ada dan kemampuan menyikapi secara tepat persoalan yang bakal terjadi di masa depan. Berdasarkan dua sasaran tersebut, penyelenggaraan pendidikan di sekolah perlu dilaksanakan dengan pertimbangan keterbatasan orang tua dalam mendidik putra dan putrinya. Mereka sibuk dalam kegiatan mata pencaharian, sehingga relatif tidak ada waktu khusus. Akibatnya, mereka para orang tua memiliki keterbatasan dalam keahlian mendidik dengan dua sasaran tersebut. Oleh sebab itu, mereka mempercayakan pengasuhan putra-putrinya kepada pendidikan sekolah. Jika di rumah tangga atau keluarga ada orang tua dan orang lain, maka di sekolah peran itu dimainkan oleh kepala sekolah bersama para guru dan para administrator. Terlihat bahwa guru berada pada posisi dan fungsi yang strategis dalam proses kegiatan belajar. Jadi, guru seharusnya diperankan oleh mereka yang mencintai dunia pendidikan, berjiwa mendidik, dan mempunyai wawasan kependidikan. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah berlangsung dalam bentuk yang pada umumnya disebut proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar menitik beratkan pada upaya agar materi pembelajaran atau pendidikan dengan lebih mudah dapat diamati, diinternalisasi, dihayati, ditransfer, dan dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Untuk dapat lebih mudah diamati, biasanya proses belajar mengajar berlangsung dengan memakai alat peraga berupa benda-benda konkret, sehingga semua alat penginderaan dapat terlibat secara langsung. Dalam keadaan demikian, proses pemahaman menjadi lebih cepat dan efektif. Diinternalisasi artinya dipahami arti dan makna materi pelajaran, sehingga lebih mudah dapat dihayati. Penghayatan isi dan materi pembelajaran diperlukan suatu pengalaman dan percobaan, sedangkan ditransfer artinya diaplikasikan pada konsep atau situasi serupa lainnya. Pelaksanaan proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dalam bentuk pemecahan soal yang dirumuskan secara akademik dan dapat pula dalam bentuk pemecahan masalah yang terjadi di dalam kehidupan. Proses belajar mengajar seringkali mencari suatu strategi, pendekatan, atau kiat baru untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan mencari strategi dan pendekatan atau kiat itu seringkali diciptakan oleh pendidik berdasar pada pengetahuan, kemampuan, logika, dan pengalaman yang dimilikinya. Karena kemampuan setiap pendidik berbeda-beda, maka kiat mendidik bagi setiap pendidik pasti berbeda-beda pula. Perbedaan dalam kiat dan strategi pembelajaran bukanlah persoalan, tetapi justru memperkaya wawasan, asalkan tetap dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Baik, saya akan melanjutkan tentang arti alternatif pendidikan dari Artidus dan Semburi. Alternatif secara alternatif tercermin dalam pendidikan adalah keluarga, masyarakat, dan sekolah. Di dalam suatu sistem integral disebut tripartit pendidikan. Pendidikan diproses dan dikembangkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam suatu sistem linear dan diproses secara berkesinambungan. Pendidikan berlangsung sepanjang zaman dan mutlak dilakukan oleh setiap individu. Diawali dari pendidikan moral dan kultural di dalam keluarga dan diproses secara keilmuan. Sekolah untuk kemudian dikembangkan dan ditanamkan di dalam kelangsungan kehidupan bermasyarakat luas. Jadi, pemberdayaan dari pendidikan, maka setiap individu di kemudian hari yang mampu memerankan tanggung jawab kehidupan secara benar, kreatif, dan berkeadilan, sehingga kehidupan bermasyarakat menjadi semakin tambah kultural. Secara rinci dan sistematik dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah mencerdaskan potensi-potensi spiritual, intelektual, dan emosional setiap individu yang pada gilirannya berpengaruh terhadap masyarakat luas. Maksudnya, jika semua individu anggota masyarakat cerdas spiritual, intelektual, dan emosionalnya, maka kehidupan masyarakat berlangsung menurut nilai-nilai kultural manusiawi
dalam ketentraman, perdamaian, dan keadilan. Kedua, masa pendidikan berlangsung sepanjang zaman menurut jenjang-jenjang tertentu secara linear kausalistis, dimulai dari jenjang pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan berlangsung terus-menerus di berbagai macam jenis kegiatan dan pekerjaan di dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, pendidikan berlangsung bukan di sembarang lingkungan, melainkan hanya di lingkungan sosial budaya. Artinya, pendidikan hanya berlangsung di dalam ruang lingkup kehidupan manusia dengan sasaran khas kemanusiaan manusia. Yang keempat, kegiatan pendidikan di lingkungan manapun selalu merupakan kegiatan pembelajaran, bukan kegiatan pengajaran. Artinya, pendidikan sebagai sistem kegiatan pembelajaran bertanggung jawab memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan segala potensi yang ada pada diri individu peserta didik. Penjelasan selanjutnya yaitu paradigma filsafat pendidikan. Pendidikan tersebar di seluruh sektor kegiatan kehidupan masyarakat, baik dalam dimensi horizontal maupun vertikal. Ketika manusia berinteraksi dengan dirinya, di situ ada pendidikan. Ketika berinteraksi dengan sesamanya dalam setiap kegiatan kemasyarakatan, di situ pula ada pendidikan. Ketika manusia berinteraksi dengan tanda tanya, di situ juga ada pendidikan. Lebih daripada itu, ketika berinteraksi dengan Tuhan, pendidikan makin jelas adanya. Tujuan pendidikan adalah juga tujuan kehidupan manusia itu sendiri. Agar supaya hubungan kodrat antar pendidikan dan manusia dapat tetap terpelihara secara demikian itu, maka pendidikan perlu dibangun kerangka filosofinya. Fakta kehidupan demikian mendorong secara urgen perlunya dibangun kembali filosofi pendidikan yang bersesuaian dengan kodrat hidup manusia. Dengan filosofi pendidikan baru, diharapkan penyelenggaraan pendidikan bisa mengharmonisasikan antara tujuan pendidikan dengan tujuan kehidupan manusia, sehingga jurang pemisah itu bisa jadi jembatannya dan jalan menuju perkembangan kehidupan bisa menjadi lapang. Tradisi filsafat adalah selalu berpikir dialektis, mulai dari tingkat metafisis, teoritis, sampai pada tingkat praktis. Tingkat metafisis disebut aspek ontologi, tingkat teoritis disebut epistemologi, dan tingkat praktis disebut aspek etika. Jika diterapkan pada kegiatan pendidikan, maka aspek ontologi adalah proses pendidikan dengan penekanan pada pendirian filsafat hidup, yaitu suatu pandangan hidup yang dijiwai nilai kejujuran. Selanjutnya, aspek epistemologi pendidikan menekankan sistem kegiatan pendidikan pada pembentukan sikap ilmiah, seperti suatu sikap yang dijiwai nilai kebenaran. Sedangkan aspek etika pendidikan menekankan pada sistem kerja dan pendidikan pada pengembangan perilaku bertanggung jawab, seperti perilaku yang dijiwai oleh nilai keadilan. Ketiga taraf sistem kegiatan pendidikan tersebut berhubungan antara satu dengan yang lainnya secara kausalistik. Kemudian dapat diasumsikan bahwa jika paradigma filosofi pendidikan tersebut dipergunakan sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun di dalam kehidupan masyarakat, maka dapat diharapkan kehidupan masyarakat bisa diliputi dengan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Dari uraian tentang isi dan arti pendidikan, dapat dipahami bahwa ruang lingkup pendidikan meliputi seluruh segi kehidupan manusia dan berlangsung secara terus-menerus tanpa henti. Pendidikan berawal dari kehidupan keluarga, selanjutnya diproses secara efektif dan efisien, secara metode dan sistematik di lembaga persekolahan, untuk kemudian dilanjutkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan berupa berbagai kegiatan dalam berbagai macam jenis pekerjaan. Jadi, pendidikan adalah suatu proses yang tidak hanya terbatas pada pembelajaran untuk sekedar mengetahui suatu objek, tetapi berlanjut pada keahlian dan keterampilan dalam berkreasi dan berproduksi.
Selanjutnya, seluruh kreativitas dievaluasi untuk dijadikan pelajaran baru dalam rangka perbaikan menjadi kreativitas baru yang lebih berguna bagi kelangsungan dan perkembangan kehidupan. Sedemikian rupa sehingga ide tentang pendidikan merupakan suatu lingkaran spiral tanpa putus.